Bidan Lutfi, bidan sahabat Bunda, bidan cerdas, berkelas, dan berkualitas. Oke, pada hari ini kita bertemu kembali sesuai dengan janji saya kemarin ya. Saya akan memberikan untuk komplementer terapi lanjutannya kemarin ya. Komplementer terapi acupressure dan hypnobirthing atau yang sering disebut hypnopregnancy ya, karena itu selama kehamilan yang bisa dilakukan untuk mengurangi mual ya. Ini adalah cara mengatasi ketidaknyamanan ibu hamil trimester 1 part 2. Sekali lagi sebelum saya mulai, silahkan like dan subscribe terlebih dahulu di sini ya. Like dan subscribe itu adalah gratis, tetapi Bunda semuanya mendapatkan ilmu dari kami yang sangat berbobot, insya Allah ya, berisi. Karena informasi yang kami berikan itu benar-benar informasi dari hasil penelitian, kemudian berdasarkan bukti ilmiah ya, dan yang jelas adalah terupdate. Jadi Bunda nggak usah khawatir, insya Allah kami akan memberikan informasi terbaik kami. Nah, supaya kami terus bersemangat memberikan informasi kaitannya dengan dunia kesehatan ibu dan anak kepada Bunda semuanya, tolong untuk like dan subscribe terlebih dahulu. Ya, kita lanjut saja. Mulai kemarin kita sudah membahas untuk mengatasi mual muntah. Ya, kemarin itu adalah ada ginger, jadi ada jahe. Kemudian ada aromaterapi. Aromaterapi yang sering digunakan adalah aromaterapi lemon dan peppermint. Dan saat ini kita membahas ada teknik namanya acupressure. Apa sih acupressure itu? Acupressure itu adalah kita melakukan penekanan pada titik yang bisa mengurangi mual. Titiknya itu ada di 3 jari. Ya, kita ukur dulu 3 jari dari pergelangan tangan ini. Dari 3 jari ini kemudian kita tekan dengan menggunakan ibu jari ya, kita tekan dalam searah jarum jam selama 7 kali putaran ya, 7 kali putaran, kemudian berhenti dulu, kemudian kita lakukan penekanan lagi selama kurang lebih 5 sampai 10 menit. Nah, ini adalah acupressure untuk mengurangi mual dan muntah. Dan ini bisa Bunda lakukan kapanpun, dimanapun, dan sangat mudah ya. Sampai kapan Bu untuk penekanan acupressure ini ya? Dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi pada saat Bunda rasanya mual, langsung diukur, kemudian dilakukan penekanan acupressure ini. Dan berakhirnya adalah ketika Bunda sudah tidak mengalami mual gitu ya. Di acupressure tadi, di sini itu 3 jari di bawah pergelangan tangan ini ada titik namanya P6, perikardium 6. Itu fungsinya adalah bisa sebagai antiemetik atau bisa mengurangi mual selama kehamilan trimester 1 gitu ya. Kalau misalnya tidak hanya trimester 1, di trimester 2 usia kehamilan 5 bulan, 7 bulan Bunda mual, Bunda bisa melakukannya seperti contoh yang saya berikan tadi. Cukup mudah kan? Dan silahkan bisa untuk mempraktekannya nanti di rumah. Untuk komplementer terapi selanjutnya adalah hypnopregnancy. Jadi namanya hipnosis itu adalah bukan berarti kita ditidurkan, itu tidak. Tetapi bagaimana kita memberikan sugesti positif pada pikiran bawah sadar kita, kita menyadari, kita mensyukuri akan kehamilan kita ya, dengan kita memberikan sugesti positif ke alam bawah sadar kita, dan itu diulang-ulang terus secara konsisten, maka yang terjadi adalah benar apa yang jenengan tanamkan ke pikiran bawah sadar. Nah, bagaimana cara memberikan sugesti atau afirmasi positif ke pikiran bawah sadar kita untuk terapi mual dan muntah? Yang pertama, ada syarat untuk pemberian sugesti. Sugesti atau afirmasi yang kita tanamkan, kita masukkan ke pikiran bawah sadar kita, itu kalimatnya harus tegas. Tidak boleh ambigu, tidak boleh membingungkan, tegas,
jelas, kemudian tidak boleh menggunakan kata-kata negatif, tidak, jangan, misalnya mulai hari ini dan seterusnya saya sudah tidak mual, misalnya itu tidak boleh. Tidak mual diganti dengan nyaman, ya, diganti kalimat positif. Kemudian selain kalimat positif tadi, dan harus dilakukan berulang-ulang, ya. Jadi tadi syarat memberikan sugesti, kalimatnya harus tegas, jelas, tidak ambigu, tidak meragukan, tidak menggunakan kata-kata negatif, dan harus menggunakan kata-kata positif. Nah, contoh kalimat atau afirmasi untuk mengurangi mual muntah pada trimester 1 kehamilan adalah contoh, mulai hari ini dan seterusnya saya menyukai semua makanan yang saya makan. Jadi jelas. Jadi harapannya adalah meskipun Bunda ada makanan yang dirasakan ini bikin mual, ini bikin muntah, ketika Bunda mensugestikan baru mau makan, ya, baru mau makan, sugestikan dulu mulai hari ini dan seterusnya makanan, semua makanan yang saya makan menyehatkan saya dan bayi saya. Mulai hari ini dan seterusnya saya menyukai semua makanan yang saya makan. Mulai hari ini dan seterusnya ketika saya melihat makanan A ini adalah makanan yang awalnya itu Bunda bikin enak kalau makan, itu saya menyukainya dan nyaman untuk dimakan, ya. Itu adalah contoh kalimat-kalimat sugesti, afirmasi positif untuk mengurangi mual, ya. Mulai hari ini dan seterusnya saya semakin nyaman, saya semakin sehat, saya percaya diri, dan saya mensyukuri akan kehamilan yang saat ini baru saya alami. Nah, itu adalah kalimatnya tegas, kalimatnya jelas, tidak membuat ambigu atau membingungkan. Terus kapan kita memasukkan sugesti tadi? Silahkan nanti Bunda dalam kondisi yang benar-benar rileks, ya. Jadi bukan dalam kondisi seperti ini nih, contohnya baru mendengarkan edukasi seperti ini, kita dalam kondisi pikiran kita bekerja, dalam kondisi beta, ya, pikiran bekerja itu tidak masuk, ya Bun, ya. Ketika dimasukkan sugesti, misalnya saya memberikan sugesti kepada seluruh Bunda yang menyaksikan video saya hari ini, saya berikan sugesti mulai hari ini dan seterusnya Bunda menyukai semua makanan yang Bunda makan, itu yang masuk hanya 10%, Bun. Karena apa? Otak kita masih bekerja, kita masih dalam kondisi beta tadi. Makanya otaknya pada saat diistirahatkan. Jadi ada waktu khusus, benar-benar diniatkan untuk melakukan relaksasi, ya, selama mungkin 10-15 menit ke depan. Caranya adalah tarik nafas panjang terlebih dahulu, kemudian rileks. Ketika Bunda sudah benar-benar rileks, ya, baru masukkan sugesti yang positif tadi, ya. Ingat, mulai hari ini dan seterusnya Bunda tidak boleh memasukkan sugesti negatif. Contoh sugesti negatif adalah saya tidak menyukai makanan ini. Nah, itu adalah sugesti negatif yang sudah terekam dalam pikiran bawah sadar Bunda, itu harus dihapuskan, diganti dengan sugesti positif. Ketika kita yakin, kemudian sugesti kita positif, ya, insya Allah Bunda dapat menjalani kehamilan ini dengan baik, dapat mengatasi ketidaknyamanan berupa mual muntah yang terjadi pada trimester 1 kehamilan ini dengan baik. Nah, untuk video selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara hipnopregnancy yang bisa Bunda lakukan dimulai dari awal sampai dengan nanti menanamkan sugesti positif untuk kehamilan, gitu. Mungkin itu yang bisa saya share kali ini kepada Bunda semuanya. Semoga bermanfaat, ya. Ketemu lagi dengan saya besok untuk materi saya selanjutnya yang tidak kalah menariknya dari hari ini.
Jadi jangan lupa, jika Bunda merasa video ini sangat bermanfaat, Bunda bisa share kepada semua orang supaya mereka pun juga mendapatkan ilmu yang sama dengan Bunda gitu. Kami sangat bersyukur dan kami sangat berterima kasih sekali kepada Bunda semuanya yang berkenan untuk share untuk semua video yang sudah kami berikan kepada Bunda. Terima kasih banyak, salam sehat. Nikmati kehamilan Bunda dengan nyaman, yakin bahwa Bunda dapat melalui proses ini dengan baik, dan yakin bahwa karunia yang sudah Allah berikan kepada Bunda itu adalah luar biasa dan tidak bisa tergantikan dengan apapun. Mual muntah adalah kondisi yang fisiologis, Bunda tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas berlebihan, dan semuanya bisa teratasi dengan baik. Demikian, itu tadi adalah sharing kita hari ini kaitannya untuk melanjutkan yang cara mengatasi ketidaknyamanan trimester 1. Semoga bermanfaat, salam sehat untuk semua, salam bidan sahabat Bunda.